Ya, gue juga Rentan berharap banget. bahwa para politisi nih ya dan spekulan-spekulan politik ini ya, gue senang pakai spekulan politik. Siapa sih? Facebooknya Ade Armando gitu ya. Juga kalau ngeliatin Cokro TV ya, di mana dia Ya. sering muncul gitu, itu pandangan Betul. di kolom komentar Kalau gila. komentar, wah. Nah, tapi temanku nanya lagi sih, Hah. kenapa Ade Armando ada di situ? Gue pernah baca sebuah buku, gue lupa bukunya apa gitu ya. Dia bilang ada 2 jenis kekerasan. Kekerasan pertama adalah kekerasan defensif. Oke. Jadi orang melakukan kekerasan karena Karena mempertahankan membela diri. Halo, selamat malam sahabat kompas.com. Ketemu lagi di Ruang Jernih sama saya Cindy dan Mas Embong. Mong, Nah, Mas, kita minggu ini banyak peristiwa gede ya yang enak banget untuk dibahas ya. enak banget untuk bahas dan udah kita duga bakal kejadian. Udah juga kejadian. Sebelum kita ke hari Senin ya, aku pengen ke hari Minggu dulu. Hari Minggu waktu Presiden tiba-tiba ngumpulin menteri, Ya. ya kan, di Bogor, Ya. ngebahas soal persiapan pemilu 2024. Presiden waktu itu bilang, kita membahas ini sebagai keseriusan kita untuk mempersiapkan pemilu 2024, sekaligus untuk menyetop semua spekulasi, semua isu, semua wacana yang terlanjur menjadi polemik di masyarakat soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa 3 jabatan presiden jadi 3 periode. Cukup nggak? Gue berharap sih cukup ya. Gue berharap Lumayan tegas ya, karena Lumayan ada tegas, action ya. di situ. Iya, Udah iya. membahas soal pemilu 2024. Dan kalau kita ngelihat kan lokasi demo lalu bergeser karena itu. Ya, dari Tadinya istana demonya mau ke istana, kemudian DPR. pindah ke DPR. Presiden sudah memberikan pernyataan, lalu kemudian mahasiswa berharap DPR juga memberikan pernyataan Ya. kepada bukan politisi menurut gua, kepada spekulan-spekulan politik gitu ya. Orang-orang yang berspekulasi soal-soal kayak gitu. Dan presiden menurut gua jelas lah di situ ya. Tidak ada penundaan pemilu 2024 14 April. Jangan ada spekulasi soal penundaan pemilu, jangan ada spekulasi soal wacana 3 periode gitu. Lalu dari sana kemudian bergeser deh Iya. ke DPR. Berarti ada impactnya ya hari Minggu tuh ya. Jadi, karena waktu itu sinyalnya kerasa banget kan. Hari Minggu presiden ngumpulin menteri, rapat soal pemilu. Ya, Rasanya tuh kayak pengen menunjukkan ya, pemerintah tuh serius loh. emang Iya kan? harus. Jadi itu sinyal-sinyal dari presiden karena sebelum presiden ngumpulin menteri-menteri, Mahfud MD sudah bilang pemerintah serius, komitmen. Keseriusan itu diwujudkan dalam pelantikan anggota KPU dan Bawaslu nanti 12 April di hari Selasa ya. Ternyata hari Minggunya udah rapat duluan. Tapi udah rapat, udah diharapkan menyetop semua spekulasi, tanggal 11 tetap pecah Pecah. demo. Mahasiswa memang sudah merencanakan. Presiden sudah menyatakan itu, lalu kan ke DPR nih Sin. Yes. Ke DPR. Menurut lu sikap DPR itu memuaskan mahasiswa gak ya? Enggak kayaknya. Ah. Kalau menurut aku ya, karena di DPR tuh kan ada beberapa partai nih Ya. yang menyuarakan. Ah. Ada Golkar, Ya. habis itu ada PKB, ada PAN, Ada menyuarakan soal penundaan pemilu. Yes. Nah, tapi ketika yang menemui mahasiswa ada Rahmat Gobel, Ya. ada Sufmi Dasko Ahmad, Ya. satu lagi Kapolri yang menyatakan bahwa kami akan tetap sesuai dengan yang ditentukan, tetap pada konstitusi 14 Februari 2024. Sampai di situ diucapkan sama Sufmi Dasko. Kalau aku pengen melihat mereka yang sebelumnya menyatakan bahwa penundaan pemilu berdasarkan data sendiri yang mereka punya, ngomong juga kita akan menyetop sampai di sini. Sufmi kan bilang bahwa katanya nggak ada tuh proses pembahasan soal 3 periode Memang dan tidak ada penundaan. pembahasan, tapi wacana itu kan sudah terlanjur ada dan diumumkan atau bukan diomongkan oleh ketua umum partai-partai Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto. Mungkin Sufmi itu ngomong di panggung depan kali ya. Itu Ya dia. kan? Karena Iya, politik betul. itu kan dramaturgi politik ya, ada Wah. panggung depan dan panggung belakang. Panggung samping kadang-kadang juga Panggung ada. lain juga ada. Iya kan? Yang paling Kita nggak ramai nih tahu. panggung belakang nih. Ya kan, kasak kusuk dan macam-macam. Itu dia. Sementara di depan tuh kayaknya bagus-bagus aja tuh. Nah, kan akhirnya dituntut kan harus taat pada konstitusi, jangan utak-atik, jangan berusaha untuk amandemen. Sufmi bilang memang tidak ada pembahasan, ya memang. Jangan-jangan dia ngomong sampai panggung depan nggak ada pembahasan gitu ya. Kan jangan sampai dibahas gitu. Jadi wacana ini stop dulu gitu. Jangan sampai wacana berlanjut akhirnya ya lucu juga kan, nggak enak juga, lucu juga kan kalau dibahas. Bahas yuk. Kan jangan sampai gitu. Pembahasan memang nggak ada, tapi wacana jangan dipelihara. Oke. Jadi Itu lu sih. berharap bahwa orang-orang yang dulu ngomong soal itu Ya, ikut mengatakan stop dengan juga. tegas bahwa Stop. tidak ada gitu ya. Ya kita berharap begitu ya. Ya. Kita berharap ini menyelesaikan. Oke lah, nggak ada pernyataan yang kayak gitu ya. Tapi
kita nggak pengen bahwa ini berkepanjangan ya. Iya, kalau memang udah di stop semuanya satu irama sama presiden, ya kan? Ini masih ada satu lagi nih yang rencananya Apa mau tuh? demo nih. Tanggal 21 April katanya. Itu ada BEM yang lain juga katanya mau demo. Oh, dari tuh. UI ya? Dari UI. UI juga mau, karena kemarin UI nggak ikut kan? Ya, akan ya. ada konser apa namanya, demo rakyat ya? Demo Apa sih rakyat. namanya, demo rakyat ya? Iya, Itu jadi mereka punya acara sendiri, agenda sendiri, tapi kayaknya sih sama lah ya, tone-nya sama. Pernyataan-pernyataan ini yang udah disampaikan oleh Sufmi, oleh Presiden, kira-kira bakal menyetop aksi-aksi ini gak ya? Tergantung dari kalau misalnya ada yang nyentil dikit lagi ya akan ada aksi lagi. Kalau ada yang nyenggol dikit ya, kalau makanya tuh mau menteri mau DPR, kalau presiden sudah mengatakan kita taat, kita tidak akan memundurkan konstitusi, ya harusnya semuanya sama supaya nggak ada lagi protes-protes lagi. Percuma kan? Kalau ini sudah dibahas, KPU udah dilantik, muncul lagi letupan, kita akan menunda yuk, atau bahasanya apapun lah. Dalam format bahasa apapun. Kemarin demo terjadi serentak di seluruh Indonesia. Di Jakarta juga ribuan, di daerah juga banyak banget. Kericuhan ada. Di Jakarta ada pembakaran pos polisi. Di Makassar juga terjadi kayak gitu. Kira-kira selayaknya pelajaran apa yang dipetik dari demo ini oleh para politisi kita itu? Ya harus sadar ya kalau demo itu kita mau menjaga, pasti mahasiswa juga nggak mau ini rusuh. Kita harus menjaga demo itu sesuai dengan tujuannya, menyuarakan aspirasi, nggak diracuni sama kericuhan, ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu gitu kan. Tapi kan tuh agak susah ya, karena orang bercampur berbaur dengan agendanya masing-masing. Ya politisi hindarilah ya seperti ini. Mendengarkan aspirasi iya, demo jangan dilarang, tapi untuk menghindari perpecahan atau bukan perpecahan ya, ricu-ricu riak-riak ini loh yang harus dihindari. Jadi dengarkanlah sebelum ini pecah, dengarkanlah dulu gitu, ajak bicara kalau perlu. Ini kan seakan-akan nggak didengar karena muncul terus yang omongan soal penundaan, soal perpanjangan itu. Gue jadi lagi-lagi gue teringat di tahun 98 ya. Ini kan menunjukkan ketidakkonekan itu tadi ya, ketidakkonekan antara aura kebatinannya elit dan aura kebatinannya masyarakat. Maka kalau pakai terminologi tadi, kayaknya nih elit nggak mendengar nih nuansa kebatinannya masyarakat. Padahal makanya kemudian bukan batin lagi loh, udah disuarakan jelas udah disuarakan loh. gitu Iya ya. kan? Survei menunjukkan sudah Betul. jelas, dan turunnya masyarakat, turunnya mahasiswa juga menunjukkan berbeda loh ini antara kebatinan hati nuraninya masyarakat dengan elit partai gitu. Benar, sebelum tanggal 11 kan juga ada demo-demo tuh di istana, ada beberapa kali kan, meskipun skalanya kecil-kecil, tapi kan itu ada suara. Itu kan suara masyarakat yang harusnya didengar lah gitu sebelum ini pecah menjadi besar. Nggak apa-apa sih, demo tuh sangat dihargai karena itu bagian dari demokrasi, tapi yang tidak bisa dihindarkan adalah ketika ada agenda-agenda lain, itu yang ditakutkan kan. Ya, gue juga berharap banget bahwa para politisi nih ya dan spekulan-spekulan politik ini ya, gue senang pakai spekulan politik. Siapa sih? Ya, orang-orang yang mencari keuntungan dari spekulasi-spekulasi langkah-langkah politik, kira-kira mereka bisa dapat apa? Nggak tahu juga nih ya, kan kira-kira test the water ya. Gue tes the water aja. Berhasil syukur, nggak berhasil ya udah, itu kan spekulan tuh. Sama kayak orang jualan jadi spekulan gitu ya, gue beli aja barang yang banyak, laku enggak. Kalau laku alhamdulillah, kalau nggak laku ya udah. Lempar dulu lah ya. Ini pokoknya. lempar dulu nih spekulan-spekulan politik nih. Cilakanya adalah bahwa yang dikulik sama mereka itu adalah pandangan-pandangan yang inkonstitusional itu. Dan ini bertentangan dengan sikap batin masyarakat. Lalu energi kita habis untuk hal-hal yang kayak gini. Itu yang gue capek banget sih ya. Bener. Betul, demo itu sesuatu yang dihargai karena ruang demokrasi membuka ruang itu. Tapi seandainya, bayangan gue, seandainya tidak ada wacana yang kayak gini nih, nggak ada spekulan politik kayak gini, kita nggak perlu capek ngurusin ini. Nggak perlu ada kerusuhan, nggak perlu ada kemacetan, dan ada korban jiwa dan main-main macam-macam. Ada beberapa waktu loh ya. Mingguan, bahkan hitungan bulan tuh dari wacana itu muncul sampai akhirnya ada protes, ada di sosial media lah, turun langsung dengan skala kecil-kecil itu kan ada. Yang terakhir tuh bikin masalah itu loh, aspirasi suara dari Abdesi itu loh. Iya kan, itu yang terakhir kan, yang bikin rame lagi. Tiba-tiba muncul disuarakan di situ. Silaturahmi, ramai. Perangkat desa kan. Perangkat desa lagi.
Lalu kan teman-teman wartawan, teman-teman kita juga melaporkan ini ada kerja-kerja tangan-tangan ada tangan-tangan yang mengumpulkan yang tak terlihat mengumpulkan mereka, dan itu muncul lagi wacananya, lalu jadi ramai. Kan forumnya juga besar, itu kan Iya. jadi kekhawatiran juga loh, kok ada forum besar mendukung itu ya. Iya. Orang-orang yang tidak berpandangan yang sama ya pasti akan muncul lah, bukan berontak ya, tapi ingin terlihat juga bahwa mereka punya aspirasi. Nah, di tengah demo ada keramaian yang lain ini. Ya, sore-sore udah mau bubar Udah padahal mau ya. bubar, udah mau selesai, demonya damai, tenang. Benar, Tiba-tiba di ada Jakarta. percikan di depan DPR, pengeroyokan terhadap Ade Armando. Ade Armando itu kaget sih. Kaget banget. Jadi waktu itu kita lagi breaking news Ah. di Kompas TV, lagi breaking news demo itu. Tiba-tiba kita dapat kabar, langsung lah switch kan ke Iya. informasi itu karena perlakuan yang didapatkan dari Armando tidak pantas. Betul. Tidak hanya dikeroyok tapi juga Iya. ada perlakuan tidak pantas Betul. yang diterima oleh Ade Armando. Ya kita melihatnya ini nggak boleh. Ruang demokrasi itu kita jaga dalam unjuk rasa lah, mendengarkan aspirasi. Tapi ketika ada kekerasan di situ ya nggak bisa. Nah, lu bisa ceritain nggak sih kepada mungkin teman-teman Kompas.com, kenapa sih berita ini rame, siapa Ade Armando, dan gimana konteksnya peristiwa itu? Rame karena Ade Armando tuh dia dosen FISIP UI, tapi juga aktivis atau pegiat media sosial yang aktif banget, yang aktif banget bersuara, yang pandangannya memang kerap berbeda dengan pandangan kelompok tertentu atau pandangan orang pada umumnya malah. Kadang-kadang kan dia bersuara keras, dia ada Cokro TV di sosial media juga sering banget ngomong soal itu. Iya, karena dia punya pandangan pendapat yang mungkin berbeda dengan masyarakat kebanyakan orang atau dengan kelompok tertentu, maka dari itu ada pro dan kontra lah dengan Ade Armando, dengan sosok Ade Armando ini. Dia memang kontroversial, iya kan? Iya, dia itu penggiat dan promotor pluralisme, ya kan? Yes. Dia sangat melawan kelompok-kelompok yang ingin Indonesia menjadi eksklusif milik Betul. kelompok tertentu gitu kan. Betul. Dan buat gua yang gua kenal, dia juga menggugat cara-cara beragama yang menurut dia mungkin nggak rasional gitu ya. Jadi dia menggugat rasionalitas praktek-praktek keagamaan tertentu gitu ya. Makanya kemudian karena itu dia pandangannya berseberangan tuh, dan dia berdiri secara diametral gitu kan ya di medsos ya. Konfrontatif dengan orang-orang yang menurut dia tidak sepaham dengan pluralisme, universalitas. Tajam banget kan? Tajam banget. Kritik ke dia mengkritik orang, dan kritik ke dia juga tajam banget. Kritik ke dia bukan tajam, kasar. Jadi kalau ngikutin misalkan Facebooknya Ade Armando gitu ya, juga kalau ngeliatin Cokro TV ya, di mana dia sering muncul gitu, itu pandangan di kolom komentar gila. Wah. Nah, tapi temanku nanya lagi sih, kenapa Ade Armando ada di situ? Nah, kata Ade Armando di situ ada dua versi sebenarnya. Versi dari teman-teman Ade Armando bilang Ade Armando kesana untuk membuat konten YouTube, untuk Indonesia untuk semua, gitu. Pergerakan Indonesia untuk semua. Nah, Ade Armando juga waktu itu ditanya ngapain di situ bang, ya kan, oleh wartawan. Saya di sini untuk memantau demo, karena saya sama suaranya dengan mahasiswa, menolak penundaan pemilu, menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Alasan dia itu. Tapi tadi yang terbaru polisi bilang ketika ada pemeriksaan dia nggak bikin konten YouTube di sana. Dia cuma ngelihat aja. Cuma ngelihat si demo itu. Jadi dia ada di sana ya untuk memantau demo, dan dia merasa satu paham, satu suara dengan mahasiswa. Wajar dong? Wajar nggak? Wajar banget. Dia kan pendukung Jokowi juga. Ya. Dia Jokower banget, dia bilang dia Jokower gitu ya, Jokower banget. Tawan banget itu. Tapi dia ada di situ karena dia bersuara keras juga terhadap wacana 3 periode, penundaan pemilu, sehingga sebenarnya dia ada di sana, tidak ikut demo. Dia bilang saya bukan partisipan demo. Dia ikut di sana, hadir karena nuansa spirit kebatinan dia tuh kesamaan. Jadi dia bilang mendukung moral gerakan mahasiswa. Nah, kan demo yang di sana itu adalah demo menentang 3 periode dan penundaan pemilu. Ade Armando itu juga bersuara yang sama. Nah, itu pertanyaan juga ke teman gue ya. Itu siapa yang ngeroyok gitu? Ini gimana nih menjelaskan duduk perkaranya ini nih? Iya, yang duduk perkara nanti pasti polisi ya. Polisi dan juga Ade Armando nanti dari pemeriksaan yang harus dilalui karena ada tindak pidana kan di situ karena pengeroyokan. Kita juga bertanya-tanya, Ade Armando ini sama dengan mahasiswa gitu. Dan ketika ada yang melakukan pengeroyokan ya
banyak sih spekulasinya. Apakah itu penyusup? Apakah itu orang-orang yang memang kontra dan ikut dalam demo itu? Kalau Mas Gembong? Iya, ini dugaan teman-teman ya. Kemarin kan minggu lalu gue bilang tuh bahwa wacana 3 periode penundaan pemilu itu akan menyatukan yang kelompok-kelompok yang tadinya bertikai lalu punya musuh bersama. Nah, gue melihat di demo kemarin itu juga bersatu tuh kelompok-kelompok yang berbeda tadinya ya. Kelompok pertama adalah mahasiswa, kita nggak masukkan lah dalam kelompok itu. Tapi kemudian di sana juga ada yang tadinya kelompoknya pro Jokowi itu akhirnya mengkritisi gagasan ini, juga hadir kan di sana. Mereka nggak setuju dengan wacana itu. Tapi yang menarik juga kalau kita ngelihat laporan-laporan yang ada gitu ya, ada kelompok yang hatersnya Jokowi juga ada di sana tuh. Ada ya. Ada di sana juga. Mana ya? Patung kuda apa ya? Ada juga di situ juga gitu ya. Karena mungkin punya kepentingan yang sama, mereka menentang ide itu. Atau mungkin mereka adalah berpikir, pokoknya kalau ada demo tentang Jokowi, gue ikut lah gitu ya. Mungkin kelompok-kelompok itu juga. Nah, yang di sana juga dugaannya nih ya, patut diduga yang di sana juga adalah, dan ini dikonfirmasi oleh polisi sore ini, mereka yang juga berseteru dengan Ade di media sosial. Yang tadi kelompok-kelompok itu kelompok-kelompok yang berseteru dengan Ade, kelompok-kelompok itu ada di sana juga gitu. Nah, lalu kemudian ada lagi pertanyaan, ini berarti disengaja yang nyerang atau kebetulan? Ya, aku sih melihatnya kebetulan ya. Kebetulan sih, ini lebih banyak kebetulan ketika sama punya tujuan datang ke sana dengan tujuan yang berbeda ya, tapi satu lokasi yang sama dengan tujuan yang berbeda-beda, agenda yang berbeda-beda, ketemu wah dia nih. Iya. Karena tadi kan disebutkan nama Mas Gembong di sosmednya Ade Armando kan kenceng banget tuh komen-komennya, kasar-kasar juga. Kasar banget. Ya kita nggak ngomong kasar atau gimana, tapi yang penting orang yang kontra Ade Armando juga banyak gitu. Banyak yang nggak suka sama Ade Armando. Betul. Gitu. Sehingga patut diduga peristiwa ini memang kebetulan aja nih. Orang-orang yang berseteru dengan dia di media sosial nggak sengaja ketemu satu lokasi, meledak lah. Tapi nggak setuju sih. Nggak setuju banget. Nggak dengan cara itu. Kenapa lu nggak setuju? Ya kalau misalnya nggak setuju dengan argumennya Ade Armando, patahkan juga argumennya. Bukan dengan kekerasan nggak menyelesaikan apapun. Nggak kelar. Justru malah akan memperuncing permasalahan, iya kan? Betul. Ketika punya pendapat A, saya nggak setuju dengan pendapat A, saya bantai dengan pendapat gitu, tidak dengan kekerasan, nggak terus tiba-tiba ketemu orangnya, layak dipukul, nggak juga. Ini itu bukan penyelesaian. Kalau sampai apapun diselesaikan dengan pukul memukul ya habislah. Iya, ini mengerikan banget sih menurut gue ya. Mengerikannya adalah kalau lu berbeda pendapat, lu bisa menyelesaikan persoalan ini dengan kekerasan, dan itu barbar banget gitu. Barbar banget. Kalau semuanya selesai dengan kekerasan, habis gitu. Dan gue berpikir begini, apa sih akar kekerasan itu ya? Kenapa orang itu menyelesaikan masalah atau bersikap begitu agresif terhadap persoalan-persoalan? Karena nggak punya cara lain. Nggak punya cara lain ya. Nggak bisa mematahkan argumen, nggak bisa berdiskusi, jalan pintas. Gue pernah baca sebuah buku, gue lupa bukunya apa gitu ya. Dia bilang ada 2 jenis kekerasan. Kekerasan pertama adalah kekerasan defensif. Jadi orang melakukan kekerasan karena mempertahankan diri, karena bela diri. Yang kedua adalah kekerasan destruktif. Adalah orang yang melakukan kekerasan karena memang sengaja pengen menganiaya atau membuat orang yang dia lakukan kekerasan itu menderita. Penyebabnya, yang menarik, penyebabnya adalah karena orang yang melakukan kekerasan itu merasa kehilangan eksistensi dirinya. Jadi pengen menunjukkan. Iya, dia kayak pengen nunjukin bahwa gue superior loh, gue tuh ada loh. Jadi lu jangan macem-macem sama gue ya gitu. Jadi pengen nunjukin dirinya, eksistensinya gitu. Gue berpikir kayaknya orang-orang yang patah argumen atau nggak bisa berargumen gitu ya, mungkin orang-orang yang merasa terancam nih eksistensi dirinya gitu ya, akhirnya melakukan tindakan kekerasan tuh, gue ada lu jangan macem-macem gitu. Dan kalau kita lihat di komen-komen itu kan, wah mau nunjukin gue awas lu ya dan segala macamnya. Itulah kemudian yang membuat demokrasi menjadi terancam ketika lu nggak bisa lagi berargumen, lu melakukan cara itu untuk mengalahkan lawan lu. Itu berbahaya banget sih menurut gue. Berbahaya banget. Kalau semuanya diselesaikan dengan seperti itu ya, buat apa ada hukum? Gue tuh tiba-tiba ya ketika ngelihat kan video nyebarkan tuh ya, gue tiba-tiba teringat itu loh, gue lagi nonton film Viking-Vikingan itu di Netflix.
Lu nonton nggak? Nggak nonton ya. Jadi ada Viking, Aha. lalu ada Viking Valhalla, Aha. lalu ada The Last Kingdom. Oke. Itu barbar banget. Itu terjadi settingnya di tahun 900-an, 800 sampai 900-an. Juga di 600-an gitulah masih. Jadi awal-awal banget gitu. Zaman hukum belum ada ya di negara-negara Eropa sana. Ya. Itu kalau lu nggak suka sama orang, tuh bangsa Viking tuh ya, kalau lu nggak suka sama orang, lu lempar kampak, blok gitu, blok, orangnya hilang gitu ya, selesai Iya, masalahnya. Lalu gue teringat, gila ini kalau situasinya kayak gini, barbar kayak gini, ngeri banget. Janganlah, jangan sampai lah Mas. Kita ada hukum di sini, kita negara hukum, ya udah selesaikan lah lewat hukum. Kalau misalnya argumen nggak bisa ya lewat hukum aja, jangan main hakim sendiri lah. Dan kita senang banget ya bahwa polisi akhirnya pada sore hari ini kan berhasil menangkap 3 ya. Dari 6 tersangka 3 ditangkap dan 3-nya masih buron. Tapi harus hati-hati loh polisi juga. Harus hati-hati untuk menentukan siapa yang Iya. melakukan pemukulan tuh harus hati-hati. Nah. Harus betul-betul orang itu yang melakukan. Setelah kasus pengeroyokan ini muncul satu tindakan yang disebut doxing. Yes. Ya kan? Orang yang diduga sebagai pelaku fotonya muncul di mana-mana dengan data Identitasnya pribadi, sama, identitasnya nama, ada. Alamat Nama, bahkan. alamat, fotonya lalu ada. Ini disebut istilahnya doxing gitu ya. Sosial media. Cilakanya ada satu orang yang ternyata Yang dari Lampung. Yang dari Lampung tuh. Dikonfirmasi ke Pak RT ya kalau nggak salah, atau keluarga ya, kepala kampung Kepala ya. kampung. Ternyata Konfirmasi. orangnya lagi buka Orangnya puasa. di situ, di Orangnya rumah. ada di situ gitu ya. Sementara doxing udah nyebar di mana-mana. Ini nih apa ya? Soal kebijakan kita bermedia sosial. Iya sih. Karena Benar. doxing itu kan bisa terjadi pada siapa aja tuh. Betul. Pada kita juga bisa gitu ya. Dan itu bisa jadi terjadi karena kelalaian kita. Nah, Iya nggak sih? apa tuh kelalaiannya sih? Ya posting foto yang private kita ya, bukan private yang dalam hal private, tapi foto kita yang sangat terlihat jelas itu kadang-kadang kan bisa dicomot aja, disalahgunakan. Tiba-tiba kita lagi selfie di depan rumah, ada nomor rumah. Ada nomor rumahnya. Ada nomor rumah, mungkin foto sama anak, jemput anak sekolah. Kelihatan anaknya, sekolahnya di mana. Oke. Kita lagi foto mobil baru. Plat nomornya kelihatan. Nomornya ketahuan. Dari plat nomor kan bisa di tracing. Pajak dari pajak kan, Iya. STNK ketahuan semua alamat apa itu. Belum lagi kalau kita lagi tren dulu di Instagram, tunjukkan apa gitu, ikut kan orang. Kurang hati-hati nunjukin apa, privasi data-data pribadi, nomor telepon. Kita berpikir tanggal bahwa lahir. internet itu gratis. Ternyata nggak gratis loh ya. Mahal loh. Mahal banget. Mahal banget Kita kalau kita berpikir nggak hati-hati. internet gratis lalu kita menyerahkan semua data diri kita di internet, dan kemudian data-data pribadi kita gampang banget tuh dicari sama orang, dan kita nggak tahu ada peristiwa apa terhadap kita. Lalu bisa yang jadi terjadi bisa jadi kayak gitu. doxing gitu ya. seperti Doxing itu. juga. Oke, banyak pelajaran ya dari demo kemarin. Banyak banget pelajaran dari demo kemarin. Ada satu lagi. Apa tuh? Ada satu lagi pelajaran yang menurut gua mungkin orang nggak sadar. Lu ngalamin nggak sih di Facebook gua nih ya? Beberapa teman gua itu ngasih warning. Apa? Mereka yang Nggak main Facebook sih aku. Nggak main. Gua lengkap lama sih. meninggalkan Facebook. Gua lengkap punya semua akun tapi nggak main. Stalker. Silent reader ya. Karena gue punya kewajiban memantau semuanya ya. Apa tuh? Teman-teman gue beberapa itu mengultimatum mereka yang setuju dengan kekerasan, mereka yang mentertawakan peristiwa Ade Armando akan gue unfriend. Ini menarik loh, unfriend ini juga sampai menarik gitu ya. loh. Sampai begitu, tapi ada Ya konsekuensinya. ini udah dari zaman 2014-2019 sih Mas. Ah. Udah unfriend karena beda pandangan politik. Betul, tapi sebenarnya ada resiko loh di balik Apa unfriend. Kalau lu meng-unfriend orang-orang yang berbeda pandangan sama lu, maka lu akan terkumpul di sebuah ruangan di lini Echo masa. chamber. Itu dia. Echo Di chamber ya kita kan. hanya mendengarkan apa yang kita mau. Betul. Dan akan membuat kita semakin berpikiran lebih sempit ya. Betul. Nggak bisa mendengarkan pandangan orang lain, melihat dunia yang lebih luas lagi karena bahwa pandangan itu berbeda loh, orang itu punya cara pandang yang beda-beda, perspektifnya. Jadi echo chamber itu apa sih? Echo chamber ya kita di situ menggaung aja tuh yang kita keluarkan ya balik lagi ke kita dengan lebih banyak lagi source-nya, ya kita akan punya satu pikiran tok. Udah jadi nggak open minded loh zaman anak sekarang, nggak open minded. Ruang gema ya, ruang gema. Jadi ibaratnya kalau teman-teman di gunung lalu bersuara balik lagi ke kita. Balik lagi. Informasi yang kita keluarkan dia balik lagi ke kita. Jadi echo chamber adalah sebuah situasi di dunia maya di mana kita hanya akan mendapatkan informasi
berdasarkan Yang preferensi kita. Preferensi kita, apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini. Dengan begitu kita nggak dapat perspektif yang lain. Betul. Yang berbeda Cara gitu. pandang yang lain kalau masuk tendang. Iya. Karena sudah saking kita masuk banget itu ya yang kita yakini. Dan kemudian dari echo chamber akan menciptakan, kalau istilahnya di dunia itu, filter bubble. Filter bubble artinya yaitu lu berada di sebuah lingkaran yang itu aja. Sehingga ini celakanya ya, ketika misalkan berada di lingkungan yang orang-orang percaya akan informasi palsu misalkan. Ya udahlah, makin menguatkan keyakinan kita tentang informasi itu. Palsu itu dan dianggap benar. gitu Karena selalu ya. menerima terus kan informasi palsu. Itu bahayanya. Jadi kita nggak terbiasa untuk mendengar pendapat-pendapat lain, perspektif-perspektif lain yang padahal itu perlu. Sehingga dibalik unfriend ya itu keputusan setiap orang lah ya. Orang mau berteman dengan siapa gitu. Tapi gue melihat ada sisi yang kita juga harus waspada nih. Jangan sampai kita menempatkan diri kita di sebuah wilayah algoritma media sosial yang akan mengungkung kita pada satu topik informasi, sehingga kita nggak bisa ngelihat perspektif yang lain. Jadi kita nggak mendapatkan keberagaman informasi gitu. Itu juga menurut gua berbahaya sih. Berbahaya ya. Banyak ya. Dari satu peristiwa demo 11 April kita bisa belajar banyak banget. Dan sekarang untuk yang disuarakan oleh mahasiswa harus didengar. Dari demo sendiri harus didengar oleh pemerintah. DPR juga harus mendengar. Kasus Ade Armando diserahkan ke polisi. Ranahnya adalah ranah hukum. Betul. Hukum adalah panglima. Hukum adalah panglima. Itulah yang kita hargai. Biarkan itu berjalan. Apa yang disuarakan masyarakat atau mahasiswa terutama ketutup sih. Sama kasus Ade Armando yang ketutup ya. Tapi kita berharap ini selesai lah ya. Didengarkan. Selesai sampai di sini. Sampai sini. Energi kita untuk hal yang lain. Energi kita untuk yang lain, karena ada hal lain lagi yang menarik untuk dibahas adalah undang-undang PKS atau undang-undang TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual yang minggu ini juga disahkan DPR. Ini dia informasinya nih. Penting banget. Dan ada banyak banget kasus-kasus kekerasan seksual yang nggak diatur nih sama KUHP nih. Ada kasus-kasus khusus terhenti gitu ya. Karena ya nggak ada kekosongan ruang hukum untuk melanjutkan kasus-kasus ini. Nah ini penting Mas, ini penting. Apa? Bacain nomor 7 sih. Keterangan saksi atau korban dan satu alat bukti sudah cukup untuk menentukan terdakwa. Kenapa ini penting? Berhak mendapatkan pendampingan, dan 10 yang teman-teman harus tahu juga. Ini dia. Tidak ada restoratif justice, nggak ada. Jadi yang paling penting juga yang nomor 10, tidak ada jalan damai.